Let me introduce myself. My name is Amelia Sustiani, and now I will explain to you all, for you all, atau buat kalian yang jualan online atau baru mau join untuk jualan online. Nah, kalian wajib nonton video ini. Jadi, sekarang saya akan menjelaskan beberapa trik. Nah, trik apa itu? Ada yang namanya closing dan follow up. Jadi, buat kalian yang udah sering jualan online, pasti kalian tahu apa itu closing. Jadi, closing itu ketika pembeli membeli produk yang Anda jual dan sudah membayarnya. Itu merupakan closing. Sedangkan follow up adalah sebuah teknik di mana kalian sebagai penjual mengajak pembeli untuk membeli produk yang kalian jual. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai closing. Nah, pasti kalian bingung kan? Ketika Anda mempromosikan produk kalian di sosial media, nah produk kalian itu banyak yang like, komen, dan juga share. Tapi kalian masih bingung kenapa sama sekali tidak ada yang membeli produk kalian. Jadi apa masalahnya? Masalahnya yaitu, pertama, tidak semua orang yang like, komen, and share produk kalian, mereka akan membeli produk kalian. Yang kedua, buat mereka yang ingin membeli produk kalian, mereka nggak harus kan komen, like, dan share produk kalian. Nah, jadi itu masalahnya. Sekarang saya akan menjelaskan teknik follow up. Nah, kalian wajib perhatikan ini baik-baik, oke? Jadi, teknik follow up ini kalian bisa mensugesti si pembeli untuk membeli produk yang kalian jual. Nah, diantaranya itu ada 7 teknik terselubung. Yang pertama, subordinate close of time. Apa itu? Ini dia. Nah, teknik ini merupakan teknik yang simple, mudah untuk kalian lakukan. Jadi, teknik ini yang saya sebutkan tadi, subordinate close of time, merupakan teknik mensugesti dengan menggunakan anak kalimat. Anak kalimat itu diantaranya yang pertama, saat, setelah, sebelum, sementara, dan selama. Sebagai contoh, kata saat. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan, kalian sebagai penjual pasti kalian butuh yang namanya reseller untuk mempromosikan produk kalian atau untuk membuat banyak orang mengetahui tentang produk kalian. Nah, dengan kata anak kalimat saat ini, otomatis si pembaca akan merasa tersugesti tanpa pembaca itu sadari dengan kata saat. Sebagai contoh, saat kalian join di reseller saya, Anda akan mendapatkan banyak manfaat dan kesuksesan. Otomatis, si pembaca akan tersugesti tanpa pembaca itu sadari. Mereka akan merasa yakin untuk join di reseller kalian. Ketimbang ketika Anda menggunakan kata kalau. Sebagai contoh, kalau kalian join di reseller saya, kalian akan mendapatkan banyak manfaat. Nah, otomatis secara tidak sadar Anda mengasumsikan si pembaca boleh join, boleh tidak. Seperti itu. Nah, itu tadi teknik yang saya jelaskan. Nah, untuk teknik selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi kalian harus tetap stay dan nonton video ini sampai selesai. Oke, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Lia Arianti. Here I will continue the material about 7 asumsi terselubung. There are 2 parts that I will explain, namely use of or and ordinal number. I will explain in bahasa. So, I start from use of or. Use of or adalah suatu pola kalimat yang menggunakan kata atau untuk mengendalikan pembaca agar memilih salah satu kata yang ditetapkan yang telah kita tetapkan di awal. Pola ini di bab sebelumnya dikenal dengan istilah double bidding. Oke, pola kalimatnya, Anda lebih suka atau senang memilih X atau Y. Nah, contoh kalimatnya, saya tidak tahu, Anda lebih suka membeli gamis yang warna hijau atau gamis yang warna biru. Nah, contoh keduanya, saya penasaran, Anda lebih suka membeli gamis ini sekarang saat diskon atau besok saat harganya naik.
Nah, dari kedua contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa apapun jawabannya, si pembaca pasti akan membeli gamis tersebut. Pertanyaannya, mau beli warna apa? Mau beli sekarang atau besok? Dan seterusnya. Oke, next, ordinal number. Ordinal number adalah suatu pola bertingkat yang mengindikasikan urutan-urutan yang dipaksa secara halus, sekaligus merupakan perintah secara terselubung. Kata-kata yang digunakan biasanya ditandai dengan adanya kata lainnya, berikutnya, pertama, kedua, ketiga, lagi, dan seterusnya. Nah, contoh kalimatnya yang pertama, karena ini merupakan pembelian pertama kali, maka kami berikan pada Anda diskon berupa maka kami berikan bonus spesial kepada Anda berupa diskon 50% misalnya. Nah, dari contoh kalimat itu dapat diasumsikan bahwa si pembaca pasti akan melakukan pembelian berikutnya karena adanya kalimat pertama kali. Oke, contoh keduanya, siapa lagi yang ingin tahu bagaimana cara mendapatkan passive income 10 juta setiap bulan dari bisnis tour and travel. Nah, dari contoh ini dapat diasumsikan bahwa sebelumnya sudah ada yang mendapatkan passive income 10 juta setiap bulan karena ada kalimat siapa lagi. Oke, I think that's all for me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Neni. In here I will explain the point of 4, awareness predicate. Nah, awareness predicate ini adalah suatu pola kalimat yang bertujuan untuk menyamarkan asumsi dengan menggunakan kata tahu, sadar, mengetahui, atau menyadari. Contohnya, yang pertama, tahukah Anda bahwa 80% bisnis mati pada tahun pertama? Contoh kedua, apakah Anda menyadari bahwa Billionaire Store adalah solusi dari segala bisnis Anda? Nah, dari contoh di atas, orang-orang akan fokus pada jawaban tahu atau enggaknya. Jadi di sini orang-orang akan fokus mencari jawaban internal sesaat. Mereka hanya fokus kepada tahu atau enggaknya. Nah, itu artinya asumsi bahwa 80% bisnis mati pada tahun pertama diterima oleh pikiran bawah sadarnya. Begitupun dengan contoh kedua. Kemudian, saya akan menjelaskan bagian kelima, adverb and adjective. Apa sih itu adverb and adjective? Adverb and adjective ini adalah suatu pola dengan menempelkan kata sifat pada kata benda, sehingga keberadaan kata benda itu tidak akan dipertanyakan. Maksudnya bagaimana sih? Nah, berikut saya akan berikan 2 contoh. Yang pertama, dengan menggunakan krim ini, Anda begitu mudah untuk menghilangkan flek di wajah Anda. Kemudian yang kedua, seberapa besar kenaikan omset penjualan Anda setelah membaca buku ini? Nah, kita perhatikan baik-baik. Pada contoh pertama, asumsi yang diterima adalah pembaca bisa menghilangkan flek di wajahnya. Pertanyaannya, seberapa mudah? Tapi di sini untungnya pikiran sadar tidak akan mengkritis ini. Kemudian contoh yang kedua, asumsi yang diterima adalah omset penjualannya pasti naik setelah membaca buku. Pertanyaannya seberapa besar untungnya? Tapi di sini pikiran sadarnya juga tidak akan mengkritisi hal ini. Kenapa bisa? Karena asumsinya disamarkan dan hal tersebut yang dipersepsikan benar oleh pikiran sadar. Nah, itulah tadi yang dapat saya jelaskan tentang awareness predicate and adverb adjective. Okay, well, today I will explain about point C is choose of time verb and adjective. Choose of time verb and adjective adalah pola yang biasanya menggunakan kata masih, mulai, telah, sudah, belum, terus, dan sebagainya. Contohnya ini ada 2. Yang pertama, apakah Anda masih tertarik join dengan program melekfinancial.co? Contoh yang kedua yaitu, sudah cek Tokopedia belum? Pada contoh pertama ini, diasumsikan bahwa pembaca sudah pernah tertarik untuk join dengan program melekfinancial.co. Nah, sedangkan pada contoh kedua ini, di sini diasumsikan bahwa pembaca akan mengecek Tokopedia.
Dengan demikian, ungkapan belum beli dan tidak beli itu merupakan dua hal yang sangat berbeda. Maka dari itu, daripada Anda mengasumsikan bahwa menyebutkan bahwa pembaca di status Anda itu tidak membeli, mendingan Anda mengatakan bahwa mereka itu belum beli. Nah, artinya ini suatu saat nanti mereka akan membelinya. Baiklah, saya akan melanjutkan ke poin selanjutnya, yaitu commentary adjective and adverb. Nah, di sini commentary adjective and adverb adalah pola yang menggunakan asumsi terselubung dalam komentar. Biasanya ini dia menggunakan kata-kata seperti untungnya, semestinya, mujurnya, bahagianya, tanpa pikir panjang, dan sebagainya. Nah, contohnya juga ada dua. Yang pertama itu, untungnya Anda tidak perlu pusing lagi dalam menentukan copywriting yang menjual, karena sekarang Anda bisa join dengan mahircopywriting.com. Nah, contoh yang kedua itu, bahagianya membuat status Facebook sekarang lebih mudah setelah membaca buku ini. Nah, coba kita perhatikan. Berdasarkan kedua contoh tersebut, di sini pembaca tidak mengomentari kalimat asumsinya, melainkan mereka akan berkomentar seperti ini. Apa iya saya akan dapat untung? Atau apa iya saya bahagia? Dan seterusnya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini artinya komentar mereka atau pendapat mereka ini sudah termasuk ke dalam asumsi berikutnya yang disematkan. Nah, dalam penggunaan asumsi-asumsi terselubung tersebut, biasanya nanti Anda akan menemukan susunan kalimat yang belibet atau muter-muter, but it's okay, karena tujuan utama kita di sini bukan untuk membuat pembaca mengerti, melainkan tujuan utamanya itu untuk membuat pembaca membeli. Setuju? Nah, Anda pasti sangat ingin membuka peluang sebesar-besarnya sehingga dapat terjadi closing, kan? Nah, maka dari itu Anda bisa menggunakan kalimat asumsi-asumsi terselubung ini di dalam status Anda, sehingga nanti status Anda ke depannya akan dibuat sedemikian rupa sehingga dapat masuk lebih dalam ke dalam alam bawah sadar pikiran pembaca dengan kalimat asumsi-asumsi yang terselubung tersebut. Nah, di sini harapannya ini menggunakan asumsi-asumsi ini agar diharapkan nanti meskipun pembaca status Anda tidak men-like, comment, and share status Anda itu, namun hasrat dan keinginan mereka untuk membeli itu meningkat. Nah, mengapa demikian? Nah, karena di sini yang kita bicarakan ini adalah alam bawah sadar pikiran manusia, di mana di sini 80% lebih keputusan dan aktivitas itu ditentukan oleh alam bawah sadar ini. Nah, contoh penggambarannya itu seperti ini. Kalau kita pergi ke sebuah toko itu, alam bawah sadar kita pasti akan berpikir seperti ini. Sepertinya tidak butuh, tapi pengen beli, ataukah kayak begini. Kok kesini ya? Tapi nggak apa-apa deh, sekalian beli aja. Nah, pasti penggambarannya kurang lebih seperti itu. Nah, maka tanpa pikir panjang, Anda bisa menambahkan asumsi-asumsi terselubung di setiap status Facebook Anda, karena semakin banyak Anda menggunakannya, maka efek penggunaannya juga akan semakin dalam di pikiran bawah sadar pembaca. Luar biasa, bukan? Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ayusri. Oke, langsung saja di sini saya akan menjelaskan trik follow up. Saya akan menjelaskan 3 trik, yaitu pertama, ajukan pertanyaan pilihan. Pertanyaan pilihan harus dilakukan dengan baik dan pertanyaannya juga harus pasti. Oke, karena banyak orang gagal dalam memfollow up karena mereka memberikan pertanyaan yang masih salah, misalnya seperti Mbak, jadi nggak beli kerudungnya, atau Mas, jadi nggak beli kaosnya. Nah,
pertanyaan seperti ini sudah pasti banyak pembeli yang masih ragu, dan pasti kebanyakan jawabannya enggak. Nah, itu pun mending kalau dijawab, karena kebanyakan ada yang enggak dijawab sama sekali. Makanya Anda harus mengajukan pertanyaan pilihan yang jawabannya sudah pasti ya. Misalnya, Mbak, orderan kemarin mau dikirim lewat JNI atau JNT, atau Mas, orderan kemarin mau dikirim hari ini atau besok. Nah, pertanyaan yang ditujukan ini kan sudah pasti dijawab. Oke, langsung saja kita berpindah ke trik kedua, itu asumsi kan pasti beli. Nah, ini sering terjadi para penjual online, mereka mengasumsikan calon pembelinya tidak jadi beli. Maksudnya di sini asumsinya pun dinyatakan secara terang-terangan, persis seperti kasus sebelumnya, yaitu Mbak, jadi nggak beli kerudungnya, atau Mas, jadi nggak beli kaosnya. Ya jelas pertanyaan seperti ini diasumsikan bahwa si calon pembeli boleh beli, boleh tidak. Nah, di sini pasti muncul pertanyaan, terus gimana dong caranya? Ya, kita harus gunakan asumsi terselubung seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Misalnya, oh ya Mbak, sebelum transfer apa masih ada yang ingin ditanyakan mengenai produknya? Nah, di sini asumsinya dia bakalan transfer. Oke, saya kira jelas. Kita berpindah ke trik berikutnya, yaitu tanyakan alasan beli. Cara ini masih memanfaatkan asumsi pasti beli, karena ketika kita bertanya kenapa mereka mau beli, maka mereka pun cenderung menjawab karena ya bla bla bla, dan seperti yang saya jelaskan tadi, pada saat mereka mengungkapkan alasannya, artinya mereka sudah benar-benar setuju untuk beli produk kita. Oke, thank you enough. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Rizky Cahyani. I'm from class A and I'm in the 4th semester. Well guys, menurut kebanyakan data, pengguna Facebook mencapai 1,55 miliar di dunia. 40 juta penduduk Indonesia mengakses Facebook tiap hari. Ini artinya kita semua terkoneksi tanpa batas. Nah, berarti Facebook sangat potensial untuk bisnis kita. But, kebanyakan pebisnis online di luar sana merasa kesulitan saat meyakinkan calon pembeli. Untuk itu, bab ini membahas seperti apa saja sih trik-trik follow up yang umum digunakan dan hasilnya sudah pasti berhasil dong. Sebelumnya, teman saya sudah menjelaskan 3 dari 7 trik follow up, yaitu ajukan pertanyaan pilihan, asumsikan pasti beli, dan tanyakan alasan beli. So, here I'll explain the continuation of the 7 follow-up tricks that have been explained by my friend before. Apa saja itu? Yuk disimak. Nah, trik selanjutnya adalah tunjukkan testimoni. Dengan Anda memberikan testimoni, entah itu screenshot gambar atau cerita dari pembeli produk Anda sebelumnya, akan membuat calon pembeli semakin yakin dengan produk Anda. Kenapa? Karena terkadang mereka menunda beli atau transfer bukan karena hal lain, melainkan kurang yakin dan banyak pertimbangan. Tapi ketika Anda tunjukkan testimoninya, pastinya mereka akan semakin yakin untuk beli produk Anda. Kemudian trik yang kelima adalah tawarkan bantuan. Nah, ini adalah cara yang paling sering si penulis gunakan, khususnya saat memfollow up calon pembeli lewat email. Alhasil, karena cara ini, konversi penjualan si penulis melesat hingga 65%. Caranya, Anda bisa bertanya kepada calon pembeli, misalnya, Mas, apakah Mas butuh bantuan? Mbak, ada yang ingin tanyakan terkait produk yang kemarin?
Kemudian trik yang keenam adalah bayang-bayangin terus. Well, sebenarnya cara ini cukup efektif untuk membuat orang lain ingat dengan orderan. Caranya, kita hanya sekedar membuat orang aware bahwa mereka sudah pernah janji untuk mau transaksi dengan kita. Misalnya, Anda bisa berikan like di statusnya, mengomentari statusnya, dan share statusnya. But you don't have to be a ghost ya guys. Ingat, Anda nggak harus mengingatkan ia untuk transfer. Cukup bangun interaksi seperti biasa aja. Orang yang punya otak, ketika melihat nama Anda pun, akan langsung sadar bahwa mereka telah berjanji untuk melakukan pembelian. Kebayang nggak sih? Kemudian trik yang terakhir adalah telepon langsung. Nah, ini adalah solusi terakhir dalam melakukan follow-up calon pembeli. Jika sebelumnya Anda sudah memiliki nomor telepon mereka, maka cobalah follow up dengan cara telepon langsung. Cara ini terbukti cukup ampuh untuk menentukan apakah mereka mau beli atau tidak. Karenanya, goal dari cara ini adalah satu, yakni mendapatkan kepastian apakah dia mau beli atau tidak. Setidaknya, ketika Anda sudah mendapatkan jawaban dan kepastian, Anda bisa lanjut memfollow up calon pembeli lainnya. Oke? Itulah trik follow up yang bisa Anda gunakan saat memfollow up calon pembeli yang sempat menunda untuk bertransaksi dengan Anda. Silakan dicoba. Selanjutnya adalah closing versus networking. Nah, dalam kenyataannya di lapangan, pasti ada saja orang yang bilang kayak gini, "Mbak, saya sudah pakai semua jenis teknik, tapi kok belum closing-closing juga ya?" Banyak faktor yang menentukan kenapa orang tidak membeli produk Anda. Misalnya, yang pertama, Andanya nyebelin. Nah, periksa dulu gitu diri Anda. Anda nyebelin nggak? Anda judes nggak? Anda jutek nggak? Sikap orang lain juga terkadang bergantung pada sikap Anda loh. Bisa jadi, dengan sikap Anda yang nyebelin, orang-orang jadi berpindah kepada penjual yang lain dengan alasan, yang di sana lebih ramah deh daripada yang ini, yang di sana orangnya lebih baik deh daripada yang ini. Nah, dan akhirnya Anda kehilangan jaringan dengan orang tersebut. Selanjutnya, produk Anda jelek. Nah, Anda harus pintar mencari produk yang sedang ngetren saat ini agar calon pembeli tertarik dengan postingan Anda. Kemudian, kemungkinan selanjutnya yaitu nggak tertarik. Mungkin mereka sudah punya produknya, jadi mereka tidak tertarik lagi dengan postingan Anda. Kemudian, kemungkinan selanjutnya nggak dibutuhkan. Nah, jika postingan-postingan Anda sama sekali tidak menarik perhatian si calon pembeli, bisa jadi produk yang Anda posting bukanlah sesuatu yang dia butuhkan. Kemudian, selanjutnya nggak urgent. Nah, mereka mungkin tertarik dengan postingan Anda, tapi bisa jadi produk tersebut nggak urgent-urgent amat buat dia. Mungkin dia berpikiran, masih ada yang lebih penting untuk dibeli. Selanjutnya, nggak punya duit. Gimana mau beli kalau nggak ada duit kan? Dan juga masih banyak kemungkinan lainnya. Yang terpenting, ketika Anda belum berhasil closing, jangan pernah paksa mereka untuk membeli produk Anda, kecuali Anda siap dibenci dan kehilangan pertemanan darinya. Kalaupun nggak berhasil closing, minimal Anda bisa networking dengan dia. Jangan dipaksa. Because networking is everything. Well guys, maybe enough from me. I'm Reski Cahyani. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.